Anda harus dengar ini sampai selesai, karena ini yang Anda akan alami secara nyata ketika Anda akan menginjak usia 40 tahun. Mari kita bahas 5 realita mengerikan menjelang usia 40 tahun. Pada akhirnya, kita akan menua ketika kita dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya, kita harus makin dewasa dan bijaksana, karena zaman itu terus berubah. Pada akhirnya, akan terjadi penyesalan bila kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya dan ketika kita alami semua itu. Tapi ketika kita terus belajar, kita akan siap dengan semua yang mengagetkan yang terjadi di depan kita nantinya. Mudah-mudahan dengan memahami ini, nantinya Anda tidak bakal kaget ketika ini terjadi dan Anda sudah siap dengan antisipasinya. Yang pertama, tidak semua orang yang ada di dekatmu selalu berpihak kepadamu. Jangan kira ya, semua orang yang ada di dekatmu sekarang itu semuanya peduli dengan kamu. Bisa jadi mungkin dia dekat dengan Anda, itu mungkin karena dia ada kepentingan. Mereka mungkin menganggap Anda itu bermanfaat untuk mereka. Tapi tidak semua orang yang ada di dekatmu itu berpihak dan mendukungmu. Terkadang orang-orang yang kita anggap teman, orang-orang yang kita anggap keluarga, itu bisa saja memiliki pandangan yang berbeda dan kepentingan yang berbeda-beda. Misalnya, ketika kita ingin merencanakan sesuatu yang besar misalnya, seperti memulai sebuah bisnis, teman dekatmu mungkin meragukan kemampuanmu atau bahkan mencoba menghentikanmu karena mereka menganggap kamu tidak mungkin akan berhasil. Selain itu, ada juga orang-orang yang nampak mendukung di depan, tapi di belakang justru dia berbicara buruk tentang kita. Contohnya, rekan kerja kita setuju dengan semua ide-ide kita pada saat kita rapat, tapi kemudian dia membicarakan kelemahan ide-ide tersebut kepada atasan kita, bahkan ke rekan-rekan yang lain kita. Ini menunjukkannya bahwa kedekatan fisik atau hubungan personal tidak selalu berarti dukungan yang tulus. Maka penting sekali kita untuk mengasah diri kita sehingga kita selalu percaya dengan diri kita sendiri dulu. Karena percaya dengan diri sendiri dulu itu adalah hal yang utama. Yang kedua, validasi orang itu ternyata nggak penting banget. Lihat deh di sekitarmu. Berapa banyak orang yang hidupnya hanya untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Atau jangan-jangan Anda juga hidup seperti itu. Tanpa sadar, kita menggunakan media sosial sekarang itu. Ukuran postingan kita bagus atau tidak, itu adalah jumlah like dan jumlah komen yang ada di postingan itu. Akhirnya, semua cara kita pakai. Bahkan sampai menjatuhkan harga diri kita. Bahkan harga diri keluarga kita pun kita rela menjatuhkan itu untuk melakukan apa yang orang sukai. Kita adalah manusia yang biasa loh di pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Kita adalah orang yang menarik bagi orang yang memahami kita. Kita adalah orang yang istimewa di pandangan orang-orang yang mencintai kita. Sebaliknya, kita adalah orang yang menjengkelkan bagi orang-orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Kita adalah orang yang jahat di dalam tatapan orang-orang yang iri kepada kita. Pada akhirnya, semua orang memiliki pandangannya masing-masing terhadap diri kita. Jadi, tidak usah kita bersusah payah supaya kelihatan baik di mata orang, supaya kelihatan mentereng di mata orang. Tapi berusahalah untuk selalu melakukan kebaikan dan menjalankan apapun dengan keikhlasan dan kemauan kita sendiri. Lebih baik dibenci karena kita menjadi original kita, daripada kita harus disukai, tapi kita menjadi copy paste-nya orang lain. Hidup itu terlalu singkat hanya untuk menuruti kemauan orang lain. Hidup harus hidup dengan kemauan kita sendiri. Ketika kita bahagia, dan kebahagiaan itu datang dari pengakuan orang, maka percaya saya, bahagia yang kita dapatkan itu adalah kebahagiaan yang semu. Tapi ketika kebahagiaan itu kita dapat dengan original kita, maka percaya aja bahwa itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Yang ketiga, uang bisa membeli kesejahteraan fisik, tapi tidak dengan kesejahteraan emosional. Uang dapat membeli buku, tapi bukan ilmu. Uang dapat membeli makanan, tapi bukan selera. Uang dapat membeli darah, tapi bukan nyawa. Uang dapat membeli yang terbaik, tapi bukan keindahan. Uang dapat membeli kosmetik, tapi bukan kecantikan. Uang dapat membeli rumah yang megah, tapi bukan tempat tinggal. Uang dapat membeli obat, tapi bukan kesehatan. Uang dapat membeli kemewahan, tapi bukan kebiasaan. Uang dapat membeli hiburan, tapi bukan kebahagiaan. Uang dapat membeli jabatan, tapi tidak dengan kehormatan. Ya, memang susah dimengerti dan susah diucapkan oleh orang yang masih dalam kondisi keuangannya yang carut marut. Tapi intinya adalah, suatu saat nanti ketika Anda sudah punya banyak uang, Anda akan paham bahwa uang itu bukan segalanya. Yang keempat, banyak hal yang kamu lakukan sekarang bukan karena kamu suka,
tapi karena tuntutan hidup dan tanggung jawab. Mengerjakan sesuatu yang kita sukai adalah impian semua orang. Tapi apakah masih mau kita bicara masalah passion? Ketika kita mengejar apa yang kita sukai tersebut, tapi keran penghasilan dari sesuatu yang kita sukai tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan hari-hari kita. Masih maukah kita bicara dan bertahan mengenai passion, sedangkan di satu sisi kita juga dapat tawaran yang bagus dan penghasilan yang menarik, dan tawaran tersebut tidak sesuai dengan passion kita? Gini deh contohnya, ketika kita mengerjakan sesuatu yang kita sukai, kita di situ dibayar 2 juta. Sedangkan ada sebuah tawaran pekerjaan yang kita tidak sukai, tapi tawaran di situ kita dikasih gaji 20 juta per bulan. Kira-kira mana yang Anda pilih? Ya Anda yang bisa jawab dengan hati Anda. Tapi tahu nggak? Banyak sekali orang-orang sukses pada bidangnya sekarang ini, itu di awal bukan karena mereka menyukai pekerjaan tersebut, tapi mereka mengerjakan pekerjaan tersebut semata-mata karena kepepet. Di satu sisi mereka kepala rumah tangga, ada istri, ada anak yang harus dinafkahi. Argo kehidupan itu terus berjalan, yang membuat akhirnya tidak ada jalan lain selain mengerjakan sesuatu yang bisa menghasilkan uang banyak, daripada hanya sekedar mengerjakan apa yang kita sukai. Dan tahu nggak, ketika kita mengerjakan terus-menerus, kita fokus mengerjakan itu secara terus-menerus bertahun-tahun, itu akan menjadi keahlian dan passion kita ada di situ sekarang. Betul, kerjakan apa yang Anda cintai, tapi ada lanjutannya. Bila tidak bisa mendapatkannya, maka cintai apa yang Anda kerjakan. Suka atau tidak suka, passion atau tidak passion, ada baiknya kita mulai mencintai bidang pekerjaan kita sekarang. Dan letakkanlah passion kita di sana. Yang kelima, seringnya waktu tidak bisa menyembuhkan luka, tapi cuma bisa membuat kita mati rasa. Banyak orang percaya bahwa waktu itu bisa menyembuhkan luka. Tapi kenyataannya, waktu seringkali hanya bisa membuat kita mati rasa. Ketika seseorang mengalami peristiwa yang menyakitkan, kehilangan orang yang dicintai, dikhianati teman, dan rasa-rasa sakit yang lainnya, pasti tidak benar-benar hilang dalam hatinya, seiring dengan berjalannya waktu tentunya. Sebaliknya, kita hanya terbiasa dengan rasa sakit itu dan belajar untuk menekannya dalam hati. Misalnya, seseorang yang patah hati karena putus cinta, mungkin merasa hatinya hancur di awal. Tapi seiring dengan perjalannya waktu, mereka mungkin akan tampak lebih baik dan bisa menjalankan kehidupannya sehari-hari seperti biasa. Namun, di dalam hati, luka itu mungkin masih ada. Dan mereka hanya tidak merasakan sakitnya seperti dulu. Ini bukan karena lukanya itu sembuh, tapi mereka belajar untuk mengabaikan. Life begin at 40. Selamat datang di usia 40 tahun. Dan bersiaplah dengan fase kehidupan yang baru. Kunci hidup tenang itu insya Allah simple. Yang pertama, yang gak harusnya diomongin, yang gak perlu kita omongin. Yang kedua, yang gak harusnya dilihat, yang gak perlu kita lihat. Dan yang ketiga, yang gak perlu kita dengar, ya jangan kita dengar. Terkadang, memang bodoh amat itu bisa menjadi jalan terbaik, supaya hidup kita bisa terhindar dari rasa iri, rasa marah, rasa dendam, dan rasa benci. Tahu nggak? Kita seringkali mempersulit hidup kita sendiri, terutama terhadap hal-hal yang tidak terlalu penting. Seringkali kita menambahkan sendiri masalah hidup kita, yang sebenarnya bukanlah sebuah masalah besar. Hidup kita ini sudah penuh dengan tantangan, jangan tambah lagi masalah-masalah yang tidak penting di dalamnya. Kalau duit kita masih belum cukup, gak usah ikutin gengsi. Hidup secukupnya aja, gak usah ikutin kemauan untuk makan di restoran mahal, pakai pakaian branded, ganti handphone keluaran terbaru, padahal handphone lama kita masih sangat bisa kita pakai. Mending uang kita tabung atau kita investasikan. Jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Kita nggak mati kok kalau hidup sederhana dan sesuai dengan ukuran keuangan kita. Mending makan di warteg, tapi uang untuk sekolah anak sudah tersedia semua. Mending pakai pakaian sederhana daripada pakai pakaian branded tapi kepikiran hutang kartu kredit yang harus kita bayar. Mending pakai handphone biasa tapi aman secara finansial. Hidup itu murah loh. Yang mahal itu gengsi.
Berjuang sampai kamu berada di titik yang nyaman dalam hal keuanganmu. Berjuang sampai kamu bisa membeli sesuatu, gak lihat lagi harganya. Tapi kudu sabar. Buat apa kita terlihat kaya, bisa seperti orang lain, kalau ujung-ujungnya itu bisa mengganggu kesehatan mental kita. Kalau kamu gampang terpengaruh dan gampang membandingkan dirimu dengan orang lain, dan ujung-ujungnya kamu bisa insecure, ya jangan main media sosial. Jangan lihat apa yang harusnya kamu gak perlu lihat. Batasi semua akses yang bisa mengganggu kesehatan mentalmu. Suka dan bisa bikin kamu termotivasi, bisa bikin kamu ketawa, bisa bikin kamu nyaman, ya silakan follow. Kalau nggak suka, bikin kamu marah, terlalu problematik, bikin kamu insecure, ya unfollow. Hiduplah dengan caramu, hiduplah dengan keadaanmu. Dan yang utama adalah bahagia itu kamu yang desain. Kalau kamu punya teman yang sudah terlalu toksik, ya jauhi. Jangan kamu tetap aja di sana sambil mengeluh karena punya teman seperti itu. Baik dan suka menolong itu penting. Tapi jangan sampai kebaikanmu itu dimanfaatkan oleh orang lain. Jauhkan dirimu dari orang-orang yang suka menjatuhkanmu. Tagih uang yang orang lain pinjem. Kalau kamu memang benar-benar butuh uang tersebut, gak usah pakai acara gak enakan. Ngapain peduli dengan orang yang tidak peduli dan tidak bertanggung jawab? Kelilingi dirimu dengan hal-hal yang membuat kamu nyaman, dengan orang-orang yang membuat kamu nyaman. Terkadang menjauh dari seseorang itu bukan karena kita membenci dia, tapi kita cuma ingin menjauh dari perselisihan, kita menjauh dari pertengkaran dan kesalahpahaman. Dan yang paling penting adalah kesehatan mentalmu. Kalau kamu gak suka terhadap sesuatu yang dilakukan pasanganmu, ya sampaikan. Jangan cuma diam saja. Karena bagaimana dia bisa tahu apa yang kamu rasakan kalau kamu gak sampaikan? Manusia itu diciptakan dengan rasa dan kepekaan yang berbeda-beda. Manusia itu diciptakan untuk punya hati. Tapi manusia tidak dirancang untuk tahu isi hati orang. Kalau kamu merasa hidupmu di situ-situ aja, coba cek apa yang sudah kamu lakukan selama ini. Apakah kamu sudah melakukan usaha secara konsisten? Apakah kamu sudah bekerja keras? Dengar deh, apa yang terjadi dengan kita saat ini karena pemikiran dan tindakan kita di masa lampau. Dan apa yang terjadi dengan kita di masa yang akan datang karena pemikiran dan tindakan kita di hari ini. Kalau hari ini apa yang kamu lakukan masih sama saja dengan hari-hari kemarin, bisa dipastikan bahwa hidupmu akan sama saja seperti sekarang. Masalahnya itu ada di kamu kok. Kamu mau gerak, kamu mau diam di tempat, itu adalah pilihanmu. Keduanya tidak pernah salah, tapi bersiaplah dengan segala macam konsekuensinya. Coba dicek, apakah kamu sudah melakukan sesuatu untuk mendekatkan kamu kepada tujuanmu. Kalau kamu sudah melakukan sesuatu tersebut, tapi belum ada progres, sabar dan terus belajar untuk mencari cara-cara terbaik. Pelan-pelan saja, yang penting selalu ada progres. Jangan cuma mengeluh tapi nggak pernah melakukan apa-apa untuk cita-citamu. Kalau kamu kurang banyak pengetahuan, ya banyak belajar, banyak baca, dan banyak melakukan riset terhadap sesuatu. Perbanyak diskusi dengan temanmu yang berwawasan luas. Pakai waktumu untuk banyak diskusi dengan orang-orang itu. Karena makin banyak yang kita tahu, kita akan merasa bahwa harus lebih banyak tahu lagi. Gimana mau berkembang kalau hari-harimu itu habis dengan handphone, habis dengan Netflix, dan hal-hal yang tidak berguna lainnya? Kalau kamu capek, istirahat. Kalau kerjaanmu banyak, ya fokus untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jangan habiskan waktu kita hanya nyalahin sana-sini, nyalahin atasan atau nyalahin bawahan. Terkadang masalah hidup itu kita yang ciptakan loh. Terkadang juga kita juga terlalu mendramatisasi kejadian hidup kita, sehingga akan terasa seperti tidak ada harapan. Dan anehnya, seringkali itu kita lakukan dengan penuh kesadaran. Kita sendiri yang membawa diri kita menuju keterpurukan. Mulai dari sekarang, prioritaskan dirimu, prioritaskan kesejahteraanmu, prioritaskan kesehatan mentalmu. Jangan mendramatisasi hal-hal yang membuat kita semakin terpuruk. Berhenti untuk mempersulit diri sendiri adalah sebuah kebijaksanaan. Dengan berfokus pada solusi, kita bisa membuat masalah kita menjadi peluang untuk tumbuh dan belajar. Terkadang,
Membesar-besarkan masalah adalah sesuatu hal yang membuat kita makin terjebak dalam kegelisahan dan ketidakbahagiaan. Biarkan pikiran kita bersih dan hati kita tenang, sehingga kita dapat menemukan arti damai yang sesungguhnya. Jangan buang-buang waktu yang berharga kita ini dengan menyesali apa yang tidak terhindarkan. Nikmati perjalananmu dan selalu bersyukur. Dengan bersyukur, keajaiban insya Allah akan selalu terjadi. Dibenci itu biasa, bahkan ketika kita nggak salah sekalipun. Bahkan ketika kita mau melakukan apa yang agama anjurkan, masih ada aja orang yang membencimu, mengejekmu, menghina dirimu, bahkan tidak akan pernah mendukungmu. Semuanya itu sudah menjadi takdir. Ada atas, ada bawah. Ada surga, ada neraka. Ada musim kemarau dan ada musim hujan. Dan yang pasti ada yang menyukaimu dan juga ada yang tidak menyukaimu. Jadi sampai kapanpun kamu mau berusaha menjadi orang baik untuk semua orang sekalipun, saya janji kepada Anda akan selalu ada orang yang membencimu tanpa alasan sekalipun. Sampai kapanpun Anda tidak akan bisa menghindar dari orang yang membenci kita. Bahkan ketika kita sudah berbuat baik loh, pasti ada aja orang yang gak suka. Tidak semua orang bisa menerima kondisi dan keadaan kita. Memaksa orang lain untuk selalu menyukai kita adalah sebuah hal yang tidak mungkin. Kita mau melakukan apapun, pasti ada aja yang gak suka. Pertanyaannya adalah, apakah kita harus menjadi orang yang mereka suka? Apakah kita harus selalu menjadi orang yang menyenangkan bagi orang lain? Percaya sama saya, justru hidupmu akan semakin stres karena hal itu tidak akan mungkin. Hal itu seperti menangkap angin mengejar bayangan. Gak akan bakal bisa. Kita selalu berusaha untuk menyeimbangkan keadaan dengan selalu bersikap mengalah dan selalu tidak enakan kepada orang lain. Alasan kita simple. Kita malas untuk berdebat dan untuk mencari keributan. Dan kita selalu merasa semua masalah orang lain itu lebih penting daripada masalah kita. Sekali dua kali itu gak apa-apa, bisa kita lakukan. Tapi sebagai manusia biasa, lama-lama pasti nggak akan tahan juga, karena kita merasa orang yang paling berkorban. Gara-gara ingin menyenangkan semua orang, hidupmu jadi nggak tenang. Hidupmu jadi bukan dirimu siang dan malam. Karena ketika ada yang suka dengan apa yang kita lakukan, di sisi lain selalu ada yang nggak suka dengan apa yang kita lakukan. Begitu seterusnya. Jadi lebih baik dibenci karena menjadi original daripada harus dipuja-puja tapi menjadi copy paste-nya orang lain. Kebanyakan dari kita takut untuk melangkah maju karena takut dengan omongan orang, takut akan dibenci, takut akan nyinyiran orang, dan lain-lain. Padahal kita tidak perlu khawatir karena ketika orang membenci kita, mereka tidak punya alasan yang pas dan alasan yang logis untuk membenci kita. Sama dengan orang yang menyukai kita. Mereka yang menyukai kita, menyayangi kita, tidak butuh alasan apapun. Ali bin Abi Thalib pernah menjelaskan, jangan menjelaskan dirimu kepada siapapun, karena orang yang menyukaimu tidak membutuhkan itu, dan orang yang membencimu kapanpun tidak akan pernah percaya dengan hal itu. Memang hal tersulit dalam hidup ini adalah tuntutan untuk bisa menyenangkan orang lain. Saat orang lain membenci atau tidak menyukai salah satu dari sikap kita, ingat, mereka sedang menuntut kita untuk bisa seperti apa yang mereka inginkan. Jadi, buat apa bersedih? Justru saatnya kita menjadi diri kita sendiri. Beranilah untuk bilang tidak dan jangan takut menolak apa yang tidak ingin kamu kerjakan. Karena sekalipun kamu melakukan atau kamu tidak melakukan hal tersebut, orang yang membencimu tetap akan selalu membencimu. Percaya deh. Jangan takut dianggap jelek dalam cerita orang lain. Jangan takut namamu tercap buruk. Karena selagi kita nggak gosipin mereka, jangan takut untuk dibenci. Karena prinsipnya, nama kita dan cerita kita tergantung siapa yang menceritakan. Kalau dia membenci kita, pasti apapun yang kita lakukan selalu buruk dalam cerita dia. Tapi kalau dia menyayangi kita, pasti apapun yang kita lakukan selalu manis dalam cerita dia. Stoplah untuk selalu menjadi solusi bagi masalah orang lain.
Masalah kita ini sudah banyak dan menuntut kita untuk menyelesaikannya. Beban seisi bumi ini bukan tanggung jawab kita loh. Beban semua orang itu bukan tanggung jawab kita. Menjadi populer dan disukai semua orang akan membuat kita memiliki tuntutan harus melakukan apa yang orang lain inginkan secara terus-menerus. Tapi menjadi tidak populer adalah pilihan yang sangat bijak. Karena itu akan membuat kita menjadi lebih peka untuk menjadi diri sendiri. Dibenci karena menjadi diri sendiri atau melakukan sesuatu untuk maju bukanlah sebuah hal yang buruk. Justru itu akan menjadi inspirasi bagi semua orang. Inspirasi bahwa Anda lebih takut untuk tidak punya masa depan daripada takut untuk dibenci orang lain. Gunakan waktu kita dengan bijak. Daripada memikirkan orang-orang yang membenci kita, lebih baik kita pergunakan energi kita untuk membuat orang lain bahagia dengan cara kita. Sebaik apapun diri kita, pasti selalu ada aja orang yang membenci kita tanpa alasan yang jelas. Hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah sebelum menyenangkan orang lain, kita dulu yang harus senang. Karena ketika kita memaksakan diri untuk memberi kesenangan kepada orang lain, padahal kita belum bahagia, itu ibarat kesenangan yang kita beri kepada orang lain, ibarat seperti cek kosong. Kalau kita mau ngasih uang ke orang, kita dulu yang harus punya uang. Jangan marah atau balik membenci. Karena ketika kita marah karena dibenci, apa bedanya kita dengan mereka? Kita ini manusia hebat loh. Dan manusia hebat itu ketika dibenci, orang hebat akan selalu tersenyum dan selalu menunjukkan bahwa dia bahagia dan tidak terpengaruh dengan sikap orang-orang yang membenci dia. Jangan luapkan kekesalan atau caci makimu di media sosial saat ada yang nyinyir atau membenci kita. Karena kalau kita balik untuk membenci, sama aja kita menurunkan derajat kita. Biarkan pahala kita tambah dengan kebencian orang lain, dan jangan kurangi pahala tersebut dengan balik membenci mereka. Dunia ini tidak ada yang sempurna. Sebaik apapun kita, pasti ada yang tidak menyukai kita. Jadi, jangan jadikan itu sebagai halangan untuk kita terus bergerak maju. Tetap bahagia, tetap tersenyum, dan biarkan dunia yang akan membalas senyuman kamu. Ada pepatah Afrika mengatakan, ketika tidak ada musuh dari dalam, musuh dari luar pun tidak akan bisa membuat kita terluka. Ada sebuah cerita yang saya pernah ceritakan di video-video saya sebelumnya. Di suatu malam, ada seorang anak muda. Dia kehilangan kunci motor. Dia sangat sibuk mencari kunci motor tersebut di luar rumah. Berjam-jam dia cari, tapi kunci motor itu tidak pernah ketemu. Kemudian, ada temannya ikut membantu dia untuk mencari kunci motornya tersebut di luar. Si temannya itu menanyakan, emang kuncinya hilang di mana? Pemuda itu menjawab, hilangnya di dalam rumah. Loh, kok nyarinya di luar rumah sih? Soalnya di dalam gelap, di luar itu terang banget. Maksudnya, kebahagiaan kita itu ada dari dalam diri kita. Kita harus mencarinya di dalam, bukan di luar. Kenapa banyak orang mencarinya di luar? Karena di luar itu kelihatan terang dan kelihatan enak. Sebenarnya, manusia itu tidak pernah punya masalah apapun dan siapapun yang ada di luar dirinya. Dia selalu bermasalah dengan rasa syukur, ketakutan, kebencian, keserakahan, ego, kemalasan, ekspektasi yang tinggi, dan semua itu ada dalam dirinya. Jadi kalau kita sadar semua masalah itu berasal dari diri kita, yang harus kita perbaiki bukan sesuatu atau benda yang ada di luar, tetapi cari masalah itu di dalam diri kita. Kita harus mencari jalan ke dalam, bukan jalan keluar. Karena saya percaya ketika kita punya masalah dari luar, semua itu berasal dari diri kita sendiri. Apa masalahmu? Cinta yang tak berbalas. Mungkin ekspektasimu yang terlalu tinggi. Gaji yang kecil. Bukankah banyak orang yang gajinya lebih kecil daripada kamu? Mungkin rasa syukurmu yang harus diperbaiki. Apa masalahmu? Rencana yang tak terlaksana. Mungkin ketakutanmu yang terlalu akut. Hidupmu gitu-gitu aja. Yang mungkin hidupmu penuh dengan kemalasan. Gak suka dengan orang. Apakah dia juga gak suka? Mungkin rasa bencimu yang terlalu besar. Atau apalagi masalah dengan keluarga, anak, istri, atau orang lain. Mungkin egomu yang terlalu tinggi.
Jadi, semua masalah yang ada sekarang, jangan cari penyebabnya di luar, tapi cari penyebabnya di dalam diri kita sendiri. Perasaan negatif seperti rasa cemas, takut, kesal, dan rasa bersalah itu dapat mempengaruhi cara pandang kita terhadap masalah. Dan itu bisa membuat kita sulit untuk mengatasi masalah tersebut. Makanya, untuk mengatasi masalah yang ada dalam diri kita perlu memperbaiki cara pandang kita terhadap masalah tersebut. Jadi, lakukan langkah-langkah ini. Yang pertama, belajarlah untuk memahami dan menerima perasaan kita. Terima bahwa perasaan negatif adalah hal yang wajar dan normal. Dan jangan takut untuk mengakui perasaan tersebut. Perasaan benci, marah, kecewa, sakit hati, itu sangat manusiawi kok. Terima perasaan tersebut, berdamai dengan perasaan-perasaan itu. Setelah itu, lakukan langkah kedua, yaitu berusahalah untuk melihat masalah tersebut dari sudut pandang yang berbeda. Cari solusi dan alternatif-alternatif yang lebih baik daripada hanya terpaku pada satu sudut pandang. Setelah kita menemukan berbagai macam sudut pandang alternatif, sudut pandang yang berbeda, maka lakukan langkah ketiga, yaitu berlatihlah untuk berpikir positif dan carilah hal-hal positif dari setiap situasi. Hal ini akan membantu kita untuk melihat masalah dengan lebih terbuka. Dan juga pada akhirnya kita akan memiliki sudut pandang yang lebih baik dari sebelumnya. Dan setelah itu, yang terakhir, berlatihlah untuk mempertahankan kestabilan emosi dan fokus pada menyelesaikan masalah. Jangan terbawa perasaan dan fokuslah pada hal-hal yang positif dan carilah solusi dari setiap masalah itu. Ingatlah bahwa semua masalah yang datang dari dalam diri kita sendiri dapat diatasi dengan usaha dan kerja keras dari dalam diri kita sendiri. Karena mereka yang hidup bahagia adalah mereka yang mampu merubah masalah menjadi hikmah. Percayalah satu hal, bahwa seberat apapun masalah yang kamu hadapi saat ini, semua itu tidak akan pernah melebihi dari batas kemampuanmu. Jadi, ketika ada masalah, berhentilah untuk mencari jalan keluar. Karena masalah itu bisa selesai ketika kamu mencari jalan ke dalam, yaitu dirimu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.